Setelah beberapa waktu berjalan, akhirnya tim Garnet sampai di suatu daerah yang cukup aman. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah yang pemiliknya sudah meninggal. Tim Garnet lalu membuat pagar kawat yang dialiri listrik untuk melindungi rumah itu dari gangguan zombie. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Terlihat badai tornado di kejauhan. Petir juga mulai menyambar dan mengenai pagar kawat yang beraliran listrik, sehingga listrik pun padam. Zombie-zombie mulai masuk ke pekarangan rumah. Melihat hal itu, Garnet dan Warren langsung berlari masuk untuk memberitahu ke yang lain. Mereka pun akhirnya pergi dari rumah itu melalui pintu belakang. Di saat yang sama, Citizen sedang menyiarkan di radio tentang adanya badai besar yang sedang menuju ke daerah Chicago Selatan dan sekitarnya. Tim Garnet yang mendengar siaran itu berniat untuk segera pergi dari sana. Namun terlambat, badai sudah mulai mendekati tempat mereka berada. Akhirnya mereka pergi ke daerah Castle Point, di mana di sana ada rumah milik Warren, di mana seharusnya masih ditempati oleh suaminya. Suami Warren adalah petugas pemadam kebakaran. 2 tahun yang lalu Warren pergi karena dikirim ke medan perang di New Jersey. Sejak saat itu mereka belum pernah bertemu kembali. Is that him? Kembali pada tim Garnet. Saat mereka memasuki rumah Warren, mereka bertemu dengan sepasang suami istri yang tidak dikenal, berada di dapur dengan kondisi sang suami yang sudah terluka. Istrinya berkata bahwa dia disuruh oleh seorang pemadam kebakaran untuk bersembunyi di sana. Garnet lalu membagi tugas. Tenki dan Cassandra bertugas untuk mencari alat komunikasi di daerah sekitar. Doc, Murphy, Thompson, dan Carver bertugas untuk membawa suami istri itu ke ruangan bawah tanah. Sedangkan Garnet dan Warren pergi ke pangkalan mobil pemadam untuk mencari obat-obatan di tempat itu. Perjalanan Garnet dan Warren tidak mudah. Di tengah jalan mereka harus menghadapi beberapa zombie yang menghadangnya. Namun dengan cekatan mereka berhasil mengalahkan zombie-zombie itu. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di pangkalan. Mereka menemukan kotak P3K dan di sana ada foto suami Warren. Di mana hal itu membuat Warren semakin teringat akan suaminya. Namun hal itu tidak berlangsung lama, mereka memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Namun ternyata di luar banyak sekali zombie yang mengepung tempat itu. Terlihat beberapa zombie dengan berpakaian seragam pemadam kebakaran berhasil masuk ke dalam. Garnet dan Warren pun melawannya. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan zombie berpakaian seragam itu. Warren merasa sedih karena mereka dulu adalah teman-teman suaminya. Akhirnya Warren pun berdoa untuk mereka. You ready? Let's take it to him. Di saat yang sama di ruang bawah tanah, Murphy sedang berdiri di depan cermin. Dia gelisah karena semua bekas lukanya terlihat membiru. Rambutnya pun mulai rontok. Tak lama kemudian, Murphy yang sudah terlihat botak datang menghampiri Doc dan Thompson yang sedang menolong sang suami yang terluka tadi. Murphy! What the hell, man? Wait, where's Addie? Addie! Come on, Murphy! Di luar, Garnet dan Warren yang sudah berhasil kembali melihat badai yang sudah semakin mendekat. Zombie-zombie banyak yang berterbangan karena badai. Garnet dan Warren segera berlari ke rumah saat Garnet memasuki pintu ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba Warren menutup pintu dari luar dan mengganjalnya dengan menggunakan kursi. Warren malah duduk di kursi tersebut untuk menunggu suaminya kembali. Di tempat lain, Tenki dan Cassandra yang tidak sempat kabur saat badai datang, mereka memilih untuk berlindung di dalam mobil. Mereka harus bisa bertahan dari guncangan. Mobil yang mereka naiki terguling tersapu badai. Rumah Warren juga tak luput dari badai. Namun Warren bukannya pergi berlindung, tapi dia malah berhalusinasi bahwa suaminya telah kembali. Tak lama kemudian badai pun berlalu.
Garnet menemukan Warren berada di balik kursi. Untungnya dia selamat. Begitu juga dengan anggota tim yang lain. Setelah mereka berkumpul semua, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Haircut, same Murphy. John, I say my goodbye. Scene beralih, terlihat sekelompok orang yang berada di gereja di daerah Hannibal, Missouri. Kelompok itu dipimpin oleh seorang yang bernama Jacob. Dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Dia menganggap bahwa zombie adalah manusia yang sudah mati dan dibangkitkan kembali. Jacob ingin lebih banyak lagi manusia yang harus mati dan dibangkitkan menjadi zombie. Dia berusaha untuk mendoktrin pengikutnya. Jacob lalu memberikan kalung berbentuk salib kepada ketiga pengikutnya. Di saat yang sama, tim Garnet terlihat sedang menunggu Murphy yang sedang buang air kecil. Mereka pun memperhatikan Murphy yang belakangan ini terlihat semakin pucat. Mereka khawatir jika Murphy tidak akan bisa bertahan sampai ke California. Namun mereka akan tetap melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu, mereka akan mencari makanan terlebih dahulu. Mereka lalu menuju ke sebuah camp yang bernama Provice Town. Di tempat itu dipimpin oleh Mayor Joe William. Dia adalah teman Garnet saat masih berada di militer. Joe memberitahu Garnet peraturan di sana. Semua orang yang masuk ke dalam camp dilarang untuk membawa senjata. Akhirnya tim Garnet pun menyerahkan senjata mereka. Beberapa saat setelah tim Garnet masuk, di luar terlihat 3 pengikut Jacob yang meminta maaf dan ingin kembali masuk ke dalam camp. Karena mereka sebelumnya adalah anggota dari camp itu. Akhirnya Joe William pun mengizinkannya. 3 orang tadi langsung bergabung di ruang makan, di mana tim Garnet berada. Saat sedang menikmati hidangan, Tenki merasa ada yang aneh pada 3 orang yang baru saja masuk. Mereka terlihat sedang merencanakan sesuatu. Tak lama kemudian, perempuan pengikut Jacob itu pergi ke dapur. Melihat hal itu, Tenki pun mengikutinya, sedangkan tim Garnet yang lain tetap menikmati hidangan. Tenki terus mengikuti perempuan itu, dan ternyata pintu keluar pun telah diganjal oleh perempuan tadi. Namun Tenki terus mengikutinya. Saat sudah di luar, Tenki melihat perempuan itu sempoyongan dan tak lama kemudian terjatuh di dekat penjaga gerbang. Tenki juga menemukan kalung salib, yang ternyata di dalam kalung itu ada benda tajam. Dari kejauhan terlihat perempuan tadi sudah berubah menjadi zombie dan membunuh beberapa penjaga gerbang. Di saat yang sama, salah satu pengikut Jacob yang masih berada di ruang makan tiba-tiba mengeluarkan benda tajam dan menyayat lehernya sendiri hingga mati. Lalu ia pun berubah menjadi zombie dan menginfeksi yang lain. Terjadilah kekacauan di sana. Tim Garnet yang tidak membawa senjata menggunakan peralatan dapur untuk melawan mereka. Kemudian mereka berusaha untuk melarikan diri. Masih di tempat yang sama, terlihat Murphy terpisah dengan tim. Saat tim Garnet yang lain berusaha kabur dari sana, zombie pengikut Jacob mengejar mereka dan berhasil masuk. Tetapi Thamsa dengan cepat menahannya dan Carver membunuh zombie itu dengan menggunakan blender. Di saat yang sama, di sebuah kamar, terlihat Garnet dan Warren yang sedang berusaha untuk mengalahkan salah satu zombie yang sedang menyerangnya. Akhirnya Garnet berhasil membunuh zombie itu dengan membentur-benturkan kepala zombie ke tembok. Mereka lalu keluar dari kamar dengan membawa buku tebal sebagai senjata. William lalu menunjukkan pada Garnet jalan alternatif untuk menuju ke mobil. Dengan cepat mereka lalu menuju ke tempat itu. Sedangkan Murphy yang terpisah, dia malah menuju ke toilet, di mana di sana ada seorang perempuan yang sedang bersembunyi. Tak lama kemudian muncul zombie-zombie menuju ke arahnya. Namun ternyata zombie-zombie itu tidak memperdulikan Murphy dan hanya menyerang perempuan yang ada di sana. Sedangkan di pos penjaga, terlihat Jacob dan para pengikutnya bersiap untuk menyabotase camp.
Kembali pada tim Garnet yang sedang menuju ke jalan alternatif. Mereka menemui kebuntuan. Ternyata di pintu keluar dari lorong itu tidak dapat dibuka. Pintunya diganjal dengan kayu besar yang berbentuk salib. Sedangkan orang-orang yang dikejar zombie juga berlari ke arah yang sama di mana tim Garnet berada. Mereka pun menumpuk di lorong itu. Tak lama kemudian zombie-zombie itu datang dan menyerang. Untung saja Tenki datang dan melepas ganjal pintu itu, hingga tim Garnet berhasil keluar dari sana. Dan dia juga mengganjal kembali pintu tersebut. Namun saat tim Garnet pergi dari tempat itu, para pengikut Jacob sudah menghadang di depan mereka sambil menodongkan senjata. Tenki dan Cassandra yang berada paling belakang luput dari pengawasan pengikut Jacob. Mereka segera kabur dari sana. Sedangkan tim Garnet yang tertangkap segera dibawa oleh pengikut Jacob untuk dieksekusi. Sampailah mereka di hadapan Jacob. Di sana terlihat banyak sekali zombie yang berada di sebuah kurungan besar. Tim Garnet akan segera dieksekusi. Brothers and sisters, I know you have hate in your heart for you to choose. Join me and walk. It's not too late. Put down your weapons. Let's live the way. Namun saat Jacob hendak membunuh Garnet, tiba-tiba terdengar seorang yang berteriak dari kurungan zombie yang berhasil mereka tangkap. Ternyata dia adalah Murphy. Murphy lalu keluar dari kurungan itu dan mengatakan bahwa sebenarnya yang pantas disebut Tuhan adalah dia, karena dia bisa mengendalikan zombie. Murphy mencoba mempengaruhi para pengikut Jacob. Dia juga menunjukkan bahwa zombie-zombie itu tidak memangsanya. And I am here to tell you that he love and fear me. Behold my flock. Melihat hal itu, para pengikut Jacob mulai terpengaruh akan kata-kata Murphy. Murphy sengaja mengulur waktu. Tak jauh dari sana, terlihat Tenki yang sudah siap dengan senjatanya, mengintai para pengikut Jacob dari atas genting. Namun saat hendak membidik Jacob, tubuh Jacob terhalang oleh Murphy. Sedangkan Jacob yang melihat anak buahnya terpengaruh oleh Murphy, ia lalu menembaknya. Namun Garnet secepat kilat melindungi Murphy. Melihat ada kesempatan, Tenki lalu menembak Jacob dan para pengikutnya. Murphy lalu melepaskan ikatan teman-temannya. Di sana terlihat sangat kacau. Zombie-zombie keluar dari kurungan dan mulai menyerang. Cassandra datang dan membantu mereka agar bisa pergi dari sana. Warren yang melihat Garnet sekarat, dia tidak tega meninggalkan Garnet di tempat itu. Namun tak lama kemudian, Garnet pun mengembuskan nafas terakhirnya, dan tim memaksa Warren untuk pergi dari sana. What is she doing? Belum jauh mereka pergi dari sana, Warren meminta untuk berhenti. Ternyata Warren tidak tega melihat Garnet menjadi zombie. Ia pun menembak Garnet dengan menggunakan senjata Tenki. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. What's happened? All this. Remember Hope? Remember thinking that we might, on behalf of a grateful nation, not just for his own survival, and he did something that's pretty. Terlihat tim Warren yang sudah sampai di daerah Kansas. Carver dan Thompson berada di depan mereka dengan menaiki sepeda motor. Di dalam mobil, tim Warren mendengarkan siaran radio yang disiarkan oleh Citizen. Dia memberikan penghormatan terakhir kepada Garnet. Terlihat Warren yang belum bisa melupakan Garnet. Sepanjang perjalanan, dia hanya berdiam diri. Dia terus dibayang-bayangi oleh kenangan bersama Garnet. Di tengah perjalanan, mobil mereka mogok karena kehabisan air radiator. Terlihat Murphy menghampiri Warren dan mencoba untuk membangkitkan semangat Warren kembali. Namun sepertinya usaha Murphy sia-sia. Warren malah memalingkan mukanya. Thompson dan Carver lalu pergi untuk mencari bantuan. Saat melewati persimpangan, Thompson mengambil jalur ke kiri. Tak lama kemudian, Thompson malah menghentikan motornya. Dia merasa ragu untuk melanjutkan perjalanan bersama timnya. Dia juga mengajak Carver untuk melanjutkan perjalanan hanya berdua saja. Namun Carver menolaknya. Dia tetap ingin agar mereka melanjutkan perjalanan secara bersama-sama dengan tim. Akhirnya Thompson mengikuti keinginan Carver. Mereka lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan. Kembali pada tim Warren.
mereka menggunakan sisa air minum terakhirnya untuk mengisi air radiator, dan akhirnya mobil pun bisa hidup kembali. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa menunggu Thompson dan Carver. Namun saat di persimpangan, yang mereka pilih berbeda dengan arah yang diambil Thompson dan Carver. Di saat yang sama, Thompson dan Carver sedang dalam perjalanan kembali ke tempat mereka semula. Namun perjalanan mereka terhenti karena melihat ribuan zombie yang sudah memenuhi jalan. Kembali ke tim Warren, sampailah mereka di suatu tempat, di mana tempat itu akan diadakan lomba menembak. Di sana Doc bertemu dengan penjual senjata yang dulu pernah dikenalnya saat masih di Camp Lusky. Ternyata dialah yang menyelenggarakan perlombaan menembak itu, dengan hadiah utama sebuah senapan M82 Barrett 50 kaliber. Mendengar hadiah yang akan dimenangkan, Tenki tertarik untuk mengikuti perlombaan. Jika Tenki berhasil menang, hadiah itu akan mereka tukarkan dengan kendaraan. Kemudian mereka pun mencari orang yang mau menukar senjata itu dengan mobilnya. Masuklah tim Warren ke dalam sebuah bar. Di dalam bar, Warren bukannya membantu teman-temannya, namun dia malah minum minuman keras. Sedangkan Doc mulai menawarkan pertukaran pada seseorang yang bernama Foreman. Dia terlihat sedikit mabuk. Foreman menolak tawaran Doc dan malah memamerkan kemewahan mobilnya. Karena tidak ada yang menerima tawaran mereka, akhirnya Doc, Tenki, dan Cassandra pergi dari bar dan kembali ke tempat arena perlombaan. Mereka akan tetap mendaftarkan Tenki. Tak lama mereka pergi, terlihat Foreman keluar dari bar hendak buang air kecil. Ternyata Murphy masih ada di sana dan mengikutinya. Setelah buang air kecil, dibukanya kembali, tapi Foreman malah tertidur karena mabuk berat. Melihat hal itu, Murphy dengan cepat mengambil kunci mobil dari kantong saku Foreman. Namun saat hendak pergi, tiba-tiba kaki Murphy ditangkap oleh Foreman. Murphy pun jatuh, dan tidak sengaja Foreman melihat tubuh Murphy yang penuh dengan luka gigitan. Dia mengira bahwa Murphy adalah zombie. Kesempatan itu digunakan Murphy untuk menakut-nakuti Foreman dengan berpura-pura menjadi zombie. Murphy menggigit Foreman, lalu ia memukul Foreman dengan batu, sehingga Foreman pun pingsan. Di saat yang sama, Doc, Cassandra, dan Tenki sedang antri untuk mendaftar lomba. Di sana Tenki melihat ada seorang gadis yang menarik perhatiannya. Ternyata gadis itu juga mengikuti perlombaan tersebut. Di tempat perlombaan, Tenki mengajak gadis itu berkenalan, namun gadis itu mengabaikannya. Tak lama kemudian, perlombaan pun dimulai. Target sasaran penembakan adalah zombie yang dipancing mengikuti suara mobil es krim. Para peserta harus menembak zombie yang dipilih oleh juri dari jarak 100 meter. Bagi peserta yang tembakannya meleset atau salah sasaran, maka akan dianggap gugur. Scene beralih, Citizen melihat ribuan zombie yang terbawa arus laut di daerah Kansas. Ia lalu memperingatkan penduduk di sana melalui siaran radionya. Dia menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Wichita, Kearney County area, get the hell out now. Kembali kepada Murphy, saat ia sedang berusaha mencuri mobil Foreman dan teman-temannya memergokinya. Foreman kesal dan hendak menembak Murphy. Untung Doc dan Cassandra datang dan menahan Foreman. Namun Foreman sempat menembakkan senjatanya dan mengenai beberapa orang yang sedang berada di area perlombaan. Untuk menghentikan Foreman, temannya dengan terpaksa menembaknya. Sedangkan orang-orang yang terkena tembakan, mereka mulai berubah menjadi zombie dan mengacaukan tempat itu. Mereka mulai menyerang orang-orang yang ada di sana. Di dalam bar, Warren juga harus menghadapi para zombie. Menghadapi itu semua, akhirnya Warren sadar dan mulai mengikhlaskan Garnet dan harus segera menyelesaikan misinya. Dengan semangat, Warren menghabisi zombie bartender itu. Sedangkan Doc yang berhasil menyelamatkan Murphy, dia menyuruh Murphy untuk tetap berada di dalam mobil. Namun saat Doc pergi, Murphy malah menghampiri Foreman untuk mengambil giginya yang tertinggal di leher Foreman. Sepertinya gigi Murphy itulah yang membuat Foreman tidak menjadi zombie setelah meninggal. Kembali ke perlombaan. Singkat cerita, tersisa 2 peserta di babak final. Mereka adalah Tenki dan gadis itu. Tiba-tiba, juri melihat banyak zombie yang tidak terduga mulai berdatangan. Namun perlombaan harus tetap dilanjutkan untuk menentukan pemenang. Target pun ditetapkan. Mereka harus menembak zombie berpakaian pastor. Sayangnya Tenki dan gadis itu menembak tepat di tempat yang sama. Jadi juri memutuskan bahwa tembakan mereka seimbang.
Semakin lama zombie yang berdatangan semakin banyak, dan mereka pun menangkap pengemudi mobil es krim dan memakannya. Tenki lalu menembak kepala pengemudi itu sebelum dia berubah menjadi zombie. Melihat hal itu, juri memutuskan bahwa pemenang perlombaan itu adalah Tenki. Segera Tenki mengambil hadiahnya dan mereka bergegas untuk segera pergi dari sana. Namun sebelumnya Tenki menemani gadis itu untuk mencari ayahnya yang tadi menghadang zombie saat perlombaan berlangsung. Tenki menyelamatkan ayah gadis itu. Saat ayahnya hampir saja tertangkap zombie, akhirnya ayah dan anak itu segera pergi dari sana. Namun sebelum mereka pergi, Tenki memberikan senjata yang sudah dimenangkan kepada gadis itu. Sebagai tanda terima kasih, gadis itu mencium Tenki dan segera berlalu pergi bersama dengan ayahnya. Di saat bersamaan, dari dalam bar, terlihat Warren keluar dengan penuh semangat, menghabisi para zombie sendirian. Akhirnya mereka kembali ke mobil sambil menunggu Tenki datang. Saat Tenki muncul, tiba-tiba ada satu zombie yang menyerangnya. Namun ada seseorang yang menembak kepala zombie tersebut. Ternyata gadis itu yang menyelamatkannya. Doc lalu menghampiri Tenki dan mengajaknya masuk ke dalam mobil. Akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sekilas diperlihatkan perjalanan Thompson dan Carver. Mereka kembali dikejutkan oleh ribuan zombie yang terlihat dari kejauhan. Dan film pun